Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Wahyudin, Taruna Remaja Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh semester 1 dari program studi permesinan kapal. Yaps, implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Siapapun dari kita tahu bahwa iman dan takwa itu adalah ini, ini, ini. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk mengimplementasikan atau menerapkan konsep iman dan takwa ini di dalam kehidupan modern seperti saat ini? Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih sebenarnya makna iman dan takwa ini? Karena tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu tanpa kita paham apa makna dan tujuan dari yang kita lakukan tersebut. Nah, secara bahasa, iman itu artinya membenarkan. Nah, yang sering kita dengar adalah percaya. Kata orang-orang mempercayai seperti itu. Nah, namun secara syarah, iman itu artinya membenarkan dengan hati. Dalam arti tunduk dan patuh terhadap hal-hal yang sudah kita tahu bahwa sumbernya itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian, beriman kepada Allah artinya mempercayai bahwa Dialah zat satu-satunya yang mencipta, memelihara, dan menjaga seluruh alam semesta ini. Nah, lalu takwa merupakan suatu kata yang merujuk pada penghindaran dari siksaan ataupun murkaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa demikian? Karena orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut akan siksaan ataupun kemungkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya cara-cara yang dilakukan adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, ada 5 ciri-ciri orang yang bertakwa. Apakah kamu termasuk? Ya pasti lah, aku kan baik. Nah, jadi ciri-ciri orang bertakwa itu adalah 1. Gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam waktu yang lapang maupun waktu sempit. Nah, cara yang terbaik bagi seorang makhluk untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu terutama nikmat rezeki, alangkahlah senantiasanya kita menginfakkan harta benda kita. Infak itu bukan hanya sekedar memberi ke masjid, tetapi kita juga bisa menginfakkan ke tempat lain, seperti kita memberi jajan anak yatim, membantu para lansia-lansia yang tidak mempunyai anak, ataupun para saudara-saudara kita yang terkendala masalah rezeki mereka. Nah, yang kedua, mampu menahan diri dari sifat marah. Kita tahu bahwa marah ini dapat gampang sekali terpancing. Nah, jadi ketika kita dapat menahan marah kita, insya Allah kita adalah orang-orang yang mendapati ciri-ciri bertakwa. Nah, yang ketiga adalah kita harus dapat selalu memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Artinya kita tidak pendendam. Nah, seperti yang sudah Allah jelaskan bahwa pendendam itu tidak baik, itu adalah sifat yang buruk. Nah, dan Allah telah menjelaskan juga bahwa pendendam itu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, yang keempat adalah segera bertaubat ketika terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika kita sedang melakukan suatu perbuatan yang keji, kita langsung sadar, astagfirullah, ini kan dosa. Nah, kita di situ langsung bertaubat. Kita melaksanakan sholat sunnah taubat, kita berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Nah, itu adalah salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah tidak kembali ke dalam jurang keji dan mungkar tadi. Nah, kita sudah bertaubat. Ketika seorang sudah bertaubat, tidaklah boleh ia kembali ke dalam perbuatan keji dan mungkar yang dia lakukan kemarin. Artinya sama saja tobat dia tobat sambal. Nah, jadi ada 5 ciri-ciri orang yang bertakwa. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 29.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus dan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Masya Allah, betapa pentingnya takwa ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan kita bertakwa, kita akan mendapatkan furqan. Kita akan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Nah, marilah sama-sama kita perbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya pengimplementasian dan penerapan iman dan takwa di kehidupan modern seperti saat ini tidak terlepas dari berbagai macam problematika dan tantangan hidup yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Berbagai macam problematika seperti sosial budaya, ekonomi, kesejahteraan, maupun politik yang terkadang dapat memalingkan pandangan dari manusia tersebut kepada Sang Pencipta. Sangat ironis. Nah, berbicara modern artinya kita berbicara tentang globalisasi, berbicara tentang teknologi. Nah, kita singgung masalah sosial budaya dengan teknologi. Teknologi merupakan suatu pencapaian yang luar biasa oleh manusia. Nah, tetapi teknologi di masa sekarang ini berdampak positif lebih sedikit daripada dampak negatif. Nah, artinya dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa kita tidak butuh teknologi. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu karena apa-apa sekarang serba teknologi, apa-apa sekarang serba gadget, apa-apa sekarang serba online, dan apa-apa sekarang serba digital. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak butuh teknologi. Tetapi alangkah baiknya kita tetap mengimplementasikan bagaimana cara kita tetap mengimani kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap memakai suatu teknologi tersebut di jalan yang benar. Nah, kita ambil contoh dari bidang sosial budaya. Problematika yang dihadapi diantaranya adalah generasi muda sekarang ini lebih condong tidak menghormati para orang tua. Bahkan generasi muda sekarang lebih condong kepada budaya kebarat-baratan. Kita ambil saja contoh sekarang. Zaman sekarang anak SD saja sudah bisa berpacaran. Astagfirullah. Bagaimana yang dahulunya anak SD itu bahkan tidak mengenal yang namanya mana cowok, mana cewek. Mereka asik bermain, mereka tidak memikirkan hal-hal tersebut. Tapi sekarang ini bisa kita lihat dampak negatif dari teknologi tersebut. Zaman modern. Dari banyaknya problematika dan tantangan hidup yang dihadapi manusia pada saat modern seperti saat ini, iman dan takwa itu sangat perlu diterapkan. Mengapa demikian? Karena iman dan takwa dapat membawa pengaruh yang sangat besar untuk hidup manusia selanjutnya. Nah, pengaruh yang pertama adalah iman dan takwa itu dapat melenyapkan kepercayaan manusia kepada kekuasaan benda. Nah, kita sekarang ini sedang diuji yang namanya virus COVID-19, ya. Nah, sekarang ini kan ekonomi kita sedang melemah, bahkan ekonomi semua negara sekarang melemah. Nah, jangan sampai lemahnya ekonomi ini membuat kita lemah iman juga. Tetangga kita mengatakan, pergilah ke sana, ke mbah sana, ke mbah dukun sana, minta kamu sama dia, akan ditujukan ke sebuah pohon, kamu memuja pohon itu, atau kamu memuja benda ini, nanti besok kamu pasti akan mendapatkan uang yang sangat berlimpah. Nah, jangan sampai dalam mindset kita itu benar gitu. Nah, itulah pentingnya mengapa iman dan takwa harus kita terapkan di zaman modern seperti saat ini. Nah, pengaruh yang kedua adalah iman dan takwa itu dapat menanamkan semangat berani menghadap maut. Nah, kita tahu sekarang ini kita sedang dihadapi yang namanya virus berbahaya, yang sangat berbahaya. Bahkan dengan sentuhan saja kita dapat tertular. Nah, ketika
ketika iman dan takwa telah kita terapkan dalam hidup kita, kita rajin sholat, kita rajin bersedekah, kita rajin membaca Al-Quran, mungkin kita tidak akan takut karena kita telah ada persiapan. Walaupun nanti maut ada di depan kita, kita tidak akan takut karena kita telah ada persiapan untuk ke akhirat, seperti itu. Nah, pengaruh yang ketiga adalah iman dan takwa dapat menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Artinya kita harus berhati-hati, kita tetap berhati-hati dalam hidup gitu, self, ya kan. Nah, mengapa iman dan takwa dapat menyebabkan itu gitu? Nah, karena dengan kita beriman, kita akan berhati-hati. Oh, itu perbuatannya salah gitu. Nah, perbuatan itu tidak tepat dengan keimanan saya gitu. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kenapa iman dapat menanamkan sikap kita berhati-hati dalam memilih hidup gitu. Lalu poin yang keempat, iman dan takwa dapat memberikan ketentraman jiwa. Mengapa demikian? Karena dengan kita beriman, kita akan pergi ke masjid. Kita tahu masjid itu tempatnya untuk menenteramkan diri, di mana kita merenungkan diri di sana. Nah, Allah juga udah bilang di masjid itu akan ada 3 yang kita dapatkan. Yang pertama ketentraman, yang kedua ketenangan hati, dan yang ketiga kebahagiaan ketika keluar masjid. Nah, jadi otomatis ketika kita telah beriman, kita menjalankan segala perintah Allah, otomatis kita akan mendapatkan ketentraman jiwa. Lalu yang kelima, pengaruh yang dapat kita dapatkan adalah iman dan takwa dapat mewujudkan kita kehidupan yang lebih baik atau hayayan thayyibah. Nah, mengapa demikian? Karena sudah pasti dengan kita beriman, pasti kita berilmu. Tidak pun kita mendapatkan apa-apa yang ada di dunia, pasti kita mendapatkan yang di akhirat, seperti itu. Nah, lalu yang keenam adalah iman dan takwa dapat menghindari kita ataupun melahirkan sifat ikhlas dalam diri kita. Nah, ketika kita telah beriman, otomatis kita rasa marah kita itu lebih sedikit. Otomatis kita lebih sering mengikhlaskan sesuatu, tentu saja dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh adalah iman dan takwa dapat memberi keberuntungan. Mengapa demikian? Karena dengan beriman dan bertakwa, seseorang itu akan senantiasa dilindungi Allah. Tentu saja orang tersebut pasti akan mendapatkan keberuntungan yang secara berkala. Nah, yang ketujuh adalah dapat mencegah penyakit. Nah, iman dan takwa dapat mencegah penyakit. Kenapa gitu? Nah, iman dan takwa artinya kita beriman menjalankan segala perintah Allah. Nah, kita menjalankan perintah Allah salah satunya adalah dengan cara sholat. Nah, sholat itu sudah tentu banyak ya manfaatnya. Yang pertama, mulai dari kita berwudu. Nah, berwudu artinya kita menjaga kebersihan. Nah, yang kedua, gerakan-gerakan kita sholat. Nah, bagaimana gerakan kita sholat itu sudah diteliti oleh para peneliti dari luar negeri, bahwa gerakan-gerakan itu dapat melancarkan syaraf-syaraf otak yang dapat membuat manusia lebih fit, seperti itu. Now, I will to explain about how to apply faith and piety in everyday life. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih, apa-apa saja sih cara agar kita dapat menerapkan iman dan takwa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya nih di masa modern seperti saat ini, yang banyak sekali problematika dan tantangan hidup yang kita hadapi. Nah, sebenarnya hal-hal ini adalah hal-hal yang mungkin sudah sering kita lakukan, mungkin juga telah mencoba kita lakukan. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut gampang dilakukan, tetapi tergantung kepada niat kita. Kan innama amalu biniat. Segala apapun bentuk yang ingin kita lakukan itu kan tergantung niat. Kalau niat kita lurus, maka hasilnya juga lurus. Nah, jadi cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menerapkan ataupun menjalankan segala perintah-perintah Allah, mulai dari sholat, mengaji, bersedekah, berinfak, dan lain-lainnya. Hal-hal yang sebenarnya sering kita lakukan, tetapi mungkin kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah cara agar kita dapat mengimplementasikan iman dan takwa kita. Nah, cara yang kedua adalah kita harus menegakkan sholat nih 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, apapun ceritanya, kalau kita nggak sholat, hal-hal yang kita lakukan itu menjadi nol gitu. Sholat itu kan tiang agama, artinya dengan sholat kita mendirikan sebuah tiang dan ibadah-ibadah lainnya menjadi bagian-bagian dari rumah tersebut. Nah, yang ketiga, kita harus takut nih terhadap dosa. Kenapa? Karena kalau kita nggak takut dosa, mana mungkin kita bisa menerapkan iman? Ya udah, kita jalankan terus dosa-dosa tersebut. Kita terus misalnya bermain laga ayam, kita terus meminum khamar, kita terus mungkin
melihat-lihat yang tidak-tidak. Nah seperti itu kita jadi harus takut dosa kita. Ini kan dosa, nggak boleh itu. Nah jadi itu adalah cara untuk bagaimana kita menerapkan iman dan takwa itu. Nah lalu cara yang keempat adalah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Nah jadi sebenarnya budaya-budaya ini sudah ada sejak dulu, tetapi mulai sekarang dari zaman ke zaman mulai luntur seperti itu. Nah apalagi saat sekarang ini, bagaimana suatu anak-anak generasi muda kita kurang, bisa dibilang sangat kurang untuk menghormati yang namanya orang tua, bahkan mereka membanggakan. Lalu yang kelima adalah rajin kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu kan sebagai obat dan juga sebagai petunjuk bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah jadi 5 syarat tersebut adalah cara yang paling tepat dalam kita mengimplementasikan iman dan takwa dalam kehidupan modern seperti saat ini. Nah jadi intinya iman dan takwa itu perlu jika anda semua mau masuk ke surganya Allah. Gak mau kan masuk neraka? Di neraka itu kayak gini loh, menjadikan ubun-ubunnya itu mendidih. Kakinya ini paling ringannya seksa di neraka itu adalah kakinya suruh ginjal bara. Seram bukan? Jadi marilah kita perbaiki iman dan takwa kita. Apapun yang akan kita lakukan, pastikanlah bahwa itu adalah hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadikan diri kita dan diri saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya mohon maaf apabila adalah salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.